Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, asatidzah yang terhormat, Bapak Dr. Andes, mohon maaf, Bapak Haji Muhammad Fauzin MAG MPD selaku pemateri 1, dan yang kami hormati Ibunda Dr. Anda Hajah Silastuti Magister Manajemen selaku Ketua Majelis Zikir Perempuan Kabupaten Karanganyar, dan seluruh ibu-ibu yang hadir, peserta penguatan pengurus Majelis Zikir Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Karanganyar yang pada hari ini sudah hadir semuanya di gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Karanganyar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sukses bagi kita semuanya. Amin, amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in kafartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang terhormat Bapak Kiai kita, narasumber kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Fauzin MPD yang telah hadir, sekaligus beliau ini adalah pengurus Pergunu Pusat, dan juga beliau Bapak Kiai ini ada pengas SMA SMK PAI di Semarang. Kita berikan aplaus tepuk tangannya. Yang kami banggakan juga bunda-bunda, bunda nyai yang cantik, yang solehah, insya Allah. Semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah taufik, rahmat, hidayah dan kasih sayangnya, alhamdulillah pada pagi ini, hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023, kita bisa bersama-sama bermuwajahah sekaligus adalah untuk mengikuti kegiatan penguatan MDP Majelis Zikir Perempuan IPHI Kabupaten Karanganyar dalam kondisi sehat baik lahir maupun batin, alhamdulillah. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para al-awwalin, para al-mutakhirin,
semoga kelak yang akhir nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa aliyahim abdani wa sifaiha wa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi biar tambah semangat. Kalau semangat, kami doakan anak-anak soleh-solehah dan kita juga dimudahkan kembali untuk berangkat haji Makkah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama yang senantiasa kita tunggu fatwa dan nasihatnya. Yang terhormat Ketua MDP IBHI sekaligus pengurus IBHI Kabupaten Karanganyar, beliau Ibu Lis yang luar biasa. Jadi kepala sekolah rasa bunyai. Tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa. Kita doakan dengan teman-teman pengurus yang lainnya umur panjang, sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Allahumma sing banter makbul Allahumma ya robbal alamin. Yang kami hormati Ibu semua pengurus MDP IBHI yang hadir pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur yang mana kita masih diberikan sehat, umur panjang, dan dapat meneruskan aktivitas kita yang mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah. Baik yang kita rencanakan lewat organisasi ataupun yang kita laksanakan ketika di rumah atau kegiatan yang lainnya. Karena hal ini menjadi bekal kita dan kebutuhan kita. Tidak hanya kebutuhan kehidupan sekarang, tetapi sekaligus kebutuhan nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam maka kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan akan mendapatkan syafaatul ummah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bukti kecintaan tadi dengan sholawatan. Jadi itu ekspresi. Kita membaca sholawat, mungkin juga rebana, bapak ibu mau ngeloni anaknya, itu sebuah ekspresi. Yang intinya bahwa kita itu senantiasa mendoakan, membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu semuanya juga diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Bapak Ibu, kehadiran di sini luar biasa. Makanya tadi ketika sudah kumpul berapa orang, mulai kok zikir, dengan apa? Sholawatan. Dengan apa? Mungkin baca Quran. Eman-eman. Dan ini sudah luar biasa dan mudah-mudahan
akan menjadi penguat bagi sebuah kebangsaan khususnya di Kabupaten Karanganyar. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, kami dulu di Ketua PW Perhimpunan. Kemudian alhamdulillah Bu Anita juga melihat bagaimana misalnya guru NU itu memberikan ruang-ruang khususnya terkait dengan layanan kepada anggotanya. Di dalamnya adalah tentang beasiswa. Dan itu menjadi tren dan di Jawa Tengah luar biasa. Ini menjadi peluang amal jariah kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari proses kami dalam mengelola organisasi, dan alhamdulillah sampai detik ini kami sudah bisa mandiri. Mulai dari apa? Dari KTA dan dari batik perguna. Dan ini nanti dalam konteks yang lebih luas bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu di MDP IBI. Jadi luar biasa, disupport oleh pemerintah, luar biasa. Ketika nanti tidak disupport, apakah masih jalan? Dan ini sebuah proses nanti. Ketika Bapak Ibu ketika tidak disupport, tidak jalan, berarti jalan organisasi berdasarkan adanya support dari pemerintah. Tetapi ketika Bapak Ibu tetap berjalan, ada support dari pemerintah, dari Pemda atau yang lain tetap berjalan, berarti soliditas kepengurusan luar biasa. Mudah-mudahan ke depan yang kita inginkan semacam itu. Allahumma amin. Ibu Bapak yang kami hormati, ini waktunya terus bergulir Bapak Ibu. Kami nanti jam 10:30 harus sampai bandara. Ya nanti kita maksimalkan ya Bapak Ibu ya. Poin-poinnya. Yang Bapak Ibu, kami mengambil tema, materi sudah kami kirim ke Bu Anita. Majelis Dzikir Perempuan IBI menuju organisasi menjaga kemakmuran sepanjang hayat. Ini kan ikonnya di IBI. Dalam apa? Menyiapkan generasi yang rahmat lil alamin. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Dalam rangka nanti generasi-generasi, apalagi di kota di Kabupaten Karanganyar, Solo Raya itu luar biasa Bapak Ibu. Semangat untuk belajar keagamaan tinggi, tetapi belum diimbangi dengan kebangsaan. Itu nanti kasihan bangsanya dan juga kasihan masyarakatnya. Oleh karena itu kami memberikan dalam penguatan organisasi ini supaya nanti ke depan organisasi ini benar-benar akan menjaga kemakmuran sepanjang hayat, dan nanti ketika mabrur tempatnya di surga. Allahumma amin. Tetapi sekaligus tidak berhenti di situ, karena ibu-ibu itu punya tanggung yang luar biasa dan ibu Rasul didik di keluarga. Makanya kita mengambilkan dalam rangka menyiapkan generasi yang rahmat lil alamin. Tidak sebatas mendidik, tetapi sekaligus memberikan kemanfaatan kepada sekitarnya dan juga kepada bangsanya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan ono sekolahan. Nah, ini juga Bapak Ibu harus selek. Ono sekolahan, ono madrasah, tetapi di situ keagamaan luar biasa, ono hafidz Quran, tetapi orang pernah hormat bendera. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketika lulus, anak itu jangan lupa dengan negaranya. Kalau lupa dengan negaranya, yang repot siapa? Ya negara, ya yang repot orang tuanya dan anaknya. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, ketika anak tersebut lulus dari sebuah sekolahan karena Bapak Ibu menyekolahkannya atau memondokkannya tidak selektif, setelah lulus dari situ malah jauh dengan orang tuanya, dakwahnya berbeda aliran, kemudian disalah-salahke, mohon maaf sampai dikafir-kafir dan lain sebagainya. Hingga disinilah peran yang strategis bagaimana menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Keagamaannya bagus, begitu kebangsaannya. Ini. Setelah Bapak Ibu yang kami berkaitan dengan zikir. Tadi sudah sampaikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika Bapak Ibu juga la salat fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Nah, ini menjadi menarik. Apalagi yang zikir kok ibu-ibu. Tadi ketika di depan kami komunikasi, salah satu mengapa sekarang yang Menteri Keuangan anak-anaknya ada berapa itu? Banyak. Itu oleh orang tuanya dan langsung pelaku dalam bentuk apa? Memuasakan ketika hari lahirnya. Dan beliau itu ibunya Bu Mulyani itu Senin Kamis puasa plus dengan puasa wetonnya anak-anak. Bentuk zikir, tapi dalam bentuk perilaku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kepengen luar biasa. Kok doyo Pak?
jadi dosen, ada yang jadi dekan, ada yang jadi menteri dan lain sebagainya. Ketika ditelusuri ternyata dari dirinya ibunya. Makanya Bapak Ibu yang akan dihormati, di sini betul ketika ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika berzikir kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang damai. Satu langkah untuk mencapai tujuan sebaik organisasi ataupun personal butuh yang namanya ketenangan, kedamaian sehingga fokus. Bapak Ibu. Nah, anak kita luar sekarang godaannya modok dan sebagainya disemet dengan berzikir. Berzikirnya apa Bapak Ibu? Banyak hal yang perlu dikembangkan. Dengan bagaimana supaya anak kita itu membiasakan dengan berzikir. Bapak Ibu, ketika kemarin bulan Ramadan kita punya tradisi luar biasa. Minimal ada 9 tradisi. Di antaranya Bapak Ibu selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bentuk zikir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu anak-anak kita sudah belum bisa membaca Al-Quran disemek orang tuanya, kemudian bisa membacakan Al-Quran, sekolahkan di madrasah dan lain sebagainya, dia membaca Al-Quran perlu pahala kebaikan di rumahnya dan juga kebaikan di masa. Karena di peran Al-Quran rahmah. Makanya kita kegiatan formasi, penguatan organisasi, diawali dengan baca Al-Quran, malaikat itu, dan disitulah muncul kebaikan. Ayo Bapak Ibu, kalau di rumahnya kok merungsung, Bapak Ibu banyak zikir, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang akan hormati, dalam konteks ini, mari Bapak Ibu, tugas MDP apa? Minimal Bapak Ibu, yang pertama tugas IBI menjaga kemajuan sepanjang hayat. Yang kedua tentunya di IBI ada ADART. Di situ Bapak Ibu bagaimana perempuan ini ikut bersama-sama menjaga kemakmuran. Nanti bentuknya seperti apa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lembaga itu dan komunitasnya. Dan yang berikutnya berperan aktif dalam apa? Menyiapkan generasi yang rahmatal lil alamin. Jadi ada fokusnya menjaga kemakmuran dan sekaligus menyiapkan generasi. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kok mendidik anak-anaknya dengan mungkin Bapak Ibu mungkin ada kesel, begini gersulong dan lain sebagainya, makanya Bapak Ibu yang muncul ketika kok anak merepot dan lain sebagainya, munculnya yang baik Bapak Ibu. Dan ini luar biasa. Jadi ketika kok ada pembeli Bapak Ibu munculnya kok ya anak aku sama bupati, nanti bupati. Kalau Bapak Ibu bocah kok wanger, jadi aneh. Jadi Allah itu tergantung dengan indadzoni abdibi. Jadi lisannya ibu-ibu itu sangat-sangat tajam. Makanya ketika muncul anak kalau dombeling, Bapak Ibu arah pucuk itu direm. Ini untuk mengeremnya dengan butuh apa Bapak Ibu? Pembiasaan berzikir. Saya akan muncul bagaimana kita membiasakan itu dan akan ikut pengaruh kepada generasinya. Bapak Ibu yang akan mati, bikin sikap kita. Kiprah MDP khususnya di IBI ini yang pertama Bapak Ibu penting sekali tadi disampaikan luar biasa ikhlasnya. Tapi tidak hanya ikhlas, semangatnya, saling toleransinya. Karena di Kabupaten Karanganyar tidak hanya Bapak Ibu yang senang tahlilan, ada yang senang tahlilan, ada yang tidak suka. Bagaimana untuk mengakomodir? Intinya adalah untuk mendekatkan. Nah caranya apa? Mau pakai tahlilan atau langsung doa, itu kreasi masing-masing Bapak Ibu. Dan inilah yang perlu dikembangkan di dalam MDP IBI ini dengan sikap toleransi, sikap keseimbangan, sehingga keseimbangan dalam arti apa? Masuk ngurus MDP terus malah suami ini nggak diurus, nanti malah suami ini ngurus sendiri, gitu Bapak Ibu. Nah suami menjadi penting dan itu mensupport terhadap kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh MDP ini. Jadi seimbang Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika hal semacam itu, mari kita kembangkan kiprahnya dalam rangka tadi menjaga kemakmuran sekaligus mendidik generasi ke depan. Ikhtiarnya apa Bapak Ibu? Meningkatkan kemakmuran sikap kesadaran. Nanti akan terjadi pengurus ini Bapak Ibu, saya jadi bagaimana sikapnya jadi ketua. Penasehat, ada penasehatnya, ada dewan pakarnya, ada. Wonten. Bapak Ibu diposisikan di job deskripsinya masing-masing. Penasehat satu saat hadir memberikan nasihat. Nasihat tidak mesti hadir ke sini.
Mungkin Bapak Ibu hadir ke rumahnya sekaligus silaturahim, sekaligus minta nasihat. Atau juga di telepon. Ini bentuk nasihat. Apakah nasihat sesepuh itu kalau dalam jawaban asampuh. Kita biasa ini nggih, tapi doanya luar biasa. Jadi jangan dilihat Bapak Ibu, sesepuh katanya, mangkatnya telat Pak. Sesepuh sudah berangkat itu luar biasa. Tidak berangkat saja sudah mendoakan dari rumah. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dilihat dengan secara fisiknya, tapi juga non fisiknya. Dan ini kekuatan luar biasa yang terus perlu dikembangkan dalam ikhtiar MDP IBHI di Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu juga terus aktif mengembangkan mendidik generasi yang rahmatan lil alamin. Aktif loh Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika di masyarakatnya anak-anak itu ternyata seneng main game sekarang di MDP. Mungkin zikir bersama-sama untuk kelompok ini, komunitas. Kemudian suatu saat anak-anak remaja diikutkan, mungkin membawa satu masing-masing, anaknya satu. Supaya apa? Kenal dengan zikir. Soalnya terjadi Bapak Ibu, orang tuanya senang zikir, orang tuanya kalau misalkan kau senang tahlil, tapi anaknya tidak tahu. Karena apa? Jarang diikut libatkan. Nah, suatu saat Bapak Ibu tidak hanya Bapak Ibu plus dengan nanti bapaknya, tapi yang mengkomando ini siapa? MDP. Dalam rangka atau apa? Untuk memberikan akses kemanfaatan tidak hanya dirinya tetapi juga keluarganya. Ketika hal semacam itu juga dikembangkan pada masyarakat yang lebih luas. Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan orientasi ikhtiar yang perlu dikembangkan oleh MDP ke depan. Ini tawarannya. Banyak program strategis Bapak Ibu. Yang pertama pengembangan organisasi. IBHI Kabupaten Karanganyar sudah punya web? Belum. Nah, ada yang ahli web di MDP? Bu Anita itu pintar itu. Nah, misalkan bersama-sama membuat web. Oh, nanti senang Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu yang terjadi? Ibu-ibu udah senang buka HP betul. MDP di sini sudah senang Bapak Ibu. Senang kan? Yang dibuka Bapak Ibu mayoritas ngaji apa hiburan? Ngaji dan informasi luar biasa. Iya, ngaji dan informasi. Bapak Ibu selektif buatan Bapak Ibu ketika mengajinya. Dari mana? Dari siapa? Nah, ini Bapak Ibu. Banyak terjadi Bapak Ibu generasi itu tidak rahmatan lil alamin gara-gara salah ngaji, salah majelis taklim. Sehingga kita yang ngaji kok agamanya kuat, tapi dengan bangsanya tidak senang, malah memusuhinya. Nah, untuk bilang nih, kalau bukan di negara Indonesia nggak apa-apa, tapi di negara Indonesia berbeda. Nah, ini Ibu Bapak yang kami hormati, kalau misalnya ada webnya luar biasa. Nanti kemanfaatan kegiatan ini diupload di webnya MDP IBHI Kabupaten Karanganyar. Yang kedua Bapak Ibu, YouTube, punya YouTube betul? Sudah? Belum. Nanti di YouTube. Ibu-ibu seneng nggak ketika dilihat? Ya Allah, kayak fotoku. Ya Allah, tadi saya selawatan. Seneng nggak betul? Nah, itu sekaligus lebih hiburan Bapak Ibu. Nanti ketika ke rumah sama suaminya, Pak, apa? Ini loh fotoku, ini videoku. Oh ya Allah, nanti besok dan kumpulan meneng kan Bapak Ibu. Karena apa nanti YouTube ini. Nah, itu Bapak Ibu, itu menjadi ekspresi di sekitar kita. Dan ketika Bapak Ibu kok ternyata senang, Bapak Ibu lakukan, tetapi senang di sini yang berorientasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya banyak Bapak Ibu senang untuk kesenangan, seni untuk seni, tidak didasari kepada nilai-nilai agama. Nah, kalau hal semacam itu Bapak Ibu diupload, nanti besok tak mangkat meneh. Karena apa? Karena ada di YouTube. Loh, ya Allah, fotoku ya. Loh, apalagi tadi di awal ketika kami mendengarkan, ya Allah salawatannya suaranya luar biasa. Tadi pertama coba salawatan. Nah, itu kalau di YouTube Bapak Ibu menjadi nilai ibadah luar biasa. Oh iya Pak, mendengarkan ya Allah yang terjadi adem, zikir Bapak Ibu. Jadi jariah, amal jariah Bapak Ibu tidak mesti bangun masjid, sekolah, madrasah. Bapak Ibu membangun namanya konten-konten melalui media sosial. Dan ada potensinya Bapak Ibu, manfaatkan potensi itu. Mulai dari penasehat, dewan pakar, Pak ada yang pakar IT, manfaatkan. Dan itu nanti berikan kontribusi yang manfaat luar biasa. Sehingga khairun nas menjadi anfa'uhum linnas. Ini Bapak yang kami hormati. Selanjutnya Bapak Ibu perlu juga dikembali kerjasama Bapak Ibu.
Ini luar biasa dan bupati sudah berjalan. Mungkin nanti dengan pondok pesantren. Kumpulnya tidak mesti di sini. Satu saat di pondok pesantren mempunyai pondok pesantren siapa. Mungkin ngerti. Oh ya Allah, bocah pondok ini dan sebagainya. Silaturahmi terjadi. Iya. Kalau kami Bapak Ibu di Pergunu ke rumahnya masing-masing ketika pas ulang tahun. Jadi snacknya tidak harus menunggu dari Pak Bupati atau apa. Tapi biarkan kalau ulang tahun keselamatan Bapak Ibu. Dan itu budaya luar biasa. Ketika selamatan sekaligus berdoa dan sebagainya menjadi produktif dan itu nilai-nilai keagamaan luar biasa terkembangkan dalam kehidupan masyarakat kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, begitu juga berkaitan dengan jaringan. Bapak Ibu, sekarang banyak media sosial terkait dengan Islam garis keras. Ada yang ke kiri-kirian, ada yang ke kanan-kanan. Kalau Bapak Ibu, penting tidak pakai posternya. Ke kiri-kirian Bapak Ibu ke Araban. Bapak Ibu itu sok Arab. Bukan Bapak itu budaya, bedakan antara budaya dengan ajaran. Nah inilah Bapak Ibu yang kami hormati, ini menjadi sebuah penguat dalam jaringan sehingga nanti tidak salah jaringannya. Kemudian Bapak Ibu dalam penguatan di sini juga perlu ada peningkatan kompetensi, keilmuan Bapak Ibu. Tadi zikirku janjiannya apa sih? Oh ternyata perintah Al-Quran. Berarti ketika kita menjalankan perintah Al-Quran bernilai ibadah. Sholawatan ternyata perintah Al-Quran. Ketika kita perintah Al-Quran dijalankan menjadi nilai ibadah, keilmuan penting. Soalnya kalau ketika Bapak Ibu tidak dikirim dengan keilmuan, itu apa? Pikir kenapa suruh nggak melakukan? Oh iya, akhirnya salah saja dan lain sebagainya, nggak usah dilakukan. Ini Bapak Ibu penting. Selanjutnya Bu, tetap perintah. Diklat untuk apa? Tadi ada yang luar biasa siapkan di kepala. Oh itu butuh bimbingan. Penyiapan dan itu butuh yang namanya diklat baik secara internal ataupun secara kelembagaan. Nah ini Ibu Bapak yang kami hormati menjadi penting dan selanjutnya peningkatan kompetensi rahmatan lil alamin. Tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekarang di gambaran negara kita itu negara toleransi, moderasi beragama. Sesama mungkin ada yang pakai kunut tidak pakai kunutnya oleh orang pakai kunut ya boleh. Posisinya apa? Oh ternyata pakai kunut di situ ternyata posisinya di sunnah muakkad. Jangan sampai terjadi suaminya pakai kunut, istrinya tidak pakai kunut, cerai gara-gara urusan kunut. Sampai dibedoni sama tetangganya, ayo kamu ikut bapak mau ibu. Maksudnya apa? Ibu bapakmu kan pakai kunut, ibumu nggak pakai kunut. Ikut siapa? Dia jawabnya dengan santainya, aku nggak ikut bapak dan ibu. Loh, kok iso? Oh, aku ora sholat kok. Nah, itu terjadi Bapak Ibu. Malah di generasinya ikut negara masa buruk ya. Makanya Bapak Ibu dalam hal ini perlu ada ngaji secara utuh. Nanti cara mungkin buka kitab apa gantian dan sebagainya. Ada Pak Bunyai, apalagi Bunyai kan kerasa Bunyai, ya, ada Bunyai. Besok buka kitab apa ya misalkan begitu. Pak kumpulnya sebulan sekali Pak. Ya mungkin kalau kumpul secara offline sebulan, besoknya lagi mungkin online. Ada apa Bapak Ibu? Ngaji dan biarkan mau dimulai dengan pola misalkan Bapak Ibu ya, makasih dengan pola tadi Bapak Ibu kita mulai dulu dengan zikir luar biasa lagi dan itu sekaligus kita implementasikan ya makasih ya selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati peningkatan kompetensi rahmatan lil alamin dan parenting ini Bapak Ibu sekarang perkembangan luar biasa loh Bapak Ibu. Orang tua itu mendidik anak tidak, ayo sholat dan sebagainya. Butuh seni, butuh ekspresi. Ternyata anak-anak itu butuh yang namanya sentuhan-sentuhan berkaitan dengan parenting. Ini Bapak Ibu, bagaimana supaya anak-anak itu pada sholat jamaah, senang maca Quran, itu perlu disemai dengan berbagai strategi. Dalamnya adalah terkait dengan parenting. Nah ini Bapak Ibu di pondok pesantren biasanya parentingnya langsung didongake Pak Yai malam harinya. Nah kalau di sini malam harinya didoain sekaligus ketika kegiatan biasa Bapak Ibu juga disemai dengan pola-pola yang menyenangkan bagi anak-anaknya. Maksudnya itu bocah itu salah kalau kayak rumah bawa nih ke rumah karena apa? Di rumah itu paido sama ibunya, paido sama bapaknya. Karena paido Bapak Ibu kami ada pola Bapak Ibu. Jadi kami kalau di rumah kami biasakan ada tausiah setelah sholat berjamaah. Jadi ketika sholat berjamaah misalkan subuh, ketika tidak di masjid Bapak Ibu, kami biasakan untuk tausiah walaupun 5 menit atau 2 menit Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Untuk mereview apa yang telah dilakukan oleh anak-anak yang tidak baik disampaikan di situ. Itu ternyata lebih elegan.
Dibanding ketika anak kok salah langsung disampaikan anak dan sebagainya, yang terjadi kontraproduktif. Tujuannya wong tua bener, tapi penerimaan anak tidak sampai ke situ. Akhirnya wong anaknya terus meneng anut, tetapi hatinya muncul wong tua kok ini lebih ke negatif. Nah ini ibu bapak yang kami hormati, ini juga bisa dikembangkan ke sana bapak ibu terkait dengan parentingnya. Kemudian kewirausahaan yang kesejahteraan sosial bapak ibu tadi luar biasa. Mungkin kalau pengajian, kan ada kotak muter. Nah, kalau di sini usum nggak gitu, kotak muter. Nah, nanti bapak ibu itu dikembangkan. Kadang bapak ibu ketika kotak muter didungani Al-Fatihah, luar biasa. Itu kami di masjid itu ada bapak ibu istilah sedekah subuh luar biasa. Nah, sedekah subuh aja sudah sudah cukup untuk kegiatan terkait dengan masjid. Nah, misalkan tak dan sebagainya, itu juga menjadi nilai yang luar biasa. Kalau di NU ada namanya koin, wah koin itu luar biasa juga. Nah kalau bapak ibu mau dikembangkan di MDP juga menjadi sebuah peluang. Tapi yang elegan bapak ibu nggih, orang nanti masih diurus keuangannya orang ngaji. Gitu. Nah biasanya ibu-ibu kan ngono, diurus malah belunjung, tetapi ngaji nih. Jadi, itu menjadi sampingan dan yang pokok ada ngajinya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan infak dan lain sebagainya, silakan untuk dikembangkan. Tadi ada kunjungan, betul Pak. Usia Bapak Ibu kan senang dong, ziarah, senang dong. Tapi ada orientasinya, ziarah untuk apa? Dan ternyata ziarah itu diperintahkan oleh Rasul. Loh, untuk mengingat kita meninggal perlu namanya ziarah. Hingga ketika panjenengan bernilai ibadah. Karena diakan oleh Rasulullah. Sekaligus ditambahi Pak ke Kiai Silaturahim. Silaturahim diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan kita silaturahim mempermudah, memperlancar rezeki kita. Ibu Bapak yang kami hormati, ini banyak hal yang perlu dikembangkan dan silakan Bapak Ibu untuk dilakukannya sesuai dengan job masing-masing, dan nanti siapa punya keahlian apa dipetakan. Tetap dipetakan, Bapak Ibu dimanfaatkan bersama-sama. Tadi disampaikan oleh ketua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika potensi Bapak Ibu dikembangkan, kembangkan dan bermanfaat untuk sesama, itu merupakan bentuk syukur. Ketika Bapak Ibu bersyukur, Allah akan menambah rezeki kita, kelebihan dan kebaikan kita semuanya. Itu Ibu Bapak sebagai penghantar, seandainya ada yang mau ditanyakan, dikomunikasikan, bagaimana mengelola sebuah organisasi dan sebagainya, atau yang lain-lainnya, kami persilahkan. Masih ada waktu 14 menit ya, monggo Bapak Ibu. Pengurusan MDP maupun organisasi lain pernah itu dibuat karena seperti itu memang buat gambaran dan kita menjadi saja sama nanti untuk job deskripsi nanti kami kirim melalui Bu Anita atau Bu Lis, yang kami kembangkan di tingkat provinsi.
Nanti Bapak Ibu, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu, prinsipnya job deskripsi itu, jadi kita itu Bapak Ibu menempatkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini yang pertama dilakukan. Tapi karena terjadi Bapak Ibu, barang wis proses, ya Allah wakil ketua pernah aktif, kita diundang malah ini dan mungkin wakil ketua sangat pernah aktif, dari Bapak Ibu relokasi posisi. Ya jadi baik dulu, itu nggak. Nanti yang penting juga Bapak Ibu dalam job deskripsi di situ Bapak Ibu perlu juga aturan organisasi bagaimana kalau misal buat hadir atau tidak hadir, apa direposisi, apa diganti. Nah ini juga perlu yang elegan supaya nanti Bapak Ibu atau karena ini Pak ini kan komunitas ibu-ibu, mungkin kalau tidak ikut 5 kali Pak, udah semacam itu. Organisasi biasanya 3 kali. Bapak 5 kali kan ibu-ibu Pak banyak apa kegiatannya, tapi silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Job deskripsi di sini Bapak Ibu dalam rangka tadi menempatkan sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena ketika tidak sesuai dengan tupoksinya, yang terjadi fanta diri saat tunggu kehancurannya. Kehancuran misalkan kabeh ketua di Pak itu lumrah ketua mau ke sana kemari ono bantuan saka bupati dan munculnya begitu Bapak Ibu. Itu fanta diri saat. Akhirnya muncul suudzon. Tapi ketika dilakukan, oh ini memang bagiannya ketua karena apa berkaitan dengan kebijakan. Oh, yang lainnya ikut mendoakan mudah-mudahan ketika bupati, ya Allah mudah-mudahan tidak hanya 50 besok 75 besoknya lagi 100. Allahumma amin langsung dikabulkan. Sudah selesai. Terus apa yang terjadi? Mau minta apa lagi? Itu baru peluang yang ada di kabupaten. Peluang di provinsi juga ada. Ada proposalnya podo kepada yang diganti kepada si Pak Gubernur Jawa Tengah berkirim tapi itu dungo loh intian batinnya dikeluarkan digirinya juga lakukan ketika kok urung nyampe mungkin belum rezekinya kalau kemudian memang bupati atau apa gubernur ini elek-elek Bapak Ibu di kembang kalau rezekinya itu kemana dicari nggak akan pentingnya berzikir, tetapi tetap ikhtiar Bapak Ibu dan apalagi mampu memandirikan sebuah organisasi. Begitu Bapak yang kami hormati, ini ingin sampai maghrib. Terus saya di Karanganyar. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ya, nanti dan sebagainya. Untuk apa-apa pengajian plan. Orang ya kan bisa aja Bapak Ibu mau memanggil misalkan dari Jakarta. Jadi Bapak Ibu nggak repot untuk apa pesawatnya, tapi bisa berjalan di sini dengan online. Ini kan guyu-guyu dan sebagainya. Oh ya Allah, ibu-ibu do online, tapi pengajian luar biasa. Nanti ketika ditemani oleh apa ditanyain oleh suaminya, Bu, ini pengajian kok kita yang sekarang pengajian online loh. Ibu-ibu sekarang sudah keren nih pengajian online. Aku nggak pernah ikut pengajian online. Akhirnya besoknya aku tak ikut sekalian tak online dah. Tapi Ibu biasanya kan nggak apa pengajian online apa Shopee atau Bapak Ibu belanja online. Nah digeser ke pengajian online. Ya belanja, tapi juga ada pengajian. Itu Ibu Bapak ini matur nuwun ngapuntene dan selamat untuk MDP IBHI Kabupaten Karanganyar dan mari kita bagikan bersama-sama. Tadi kalau salam sehat, salam sukses di MDP IBHI Kabupaten Karanganyar surga tempatnya. Kalau tadi kan berdiri, sekarang duduk ya. Supaya nanti snacknya akan banyak habis ya. Kalau sering bengong-bengong itu banyak habis. Soalnya ibu-ibu biasanya kalau kegiatan ikut gawa balik. Akhirnya orang minum bawa balik kagok putune. Nah nanti kalau bengak-bengok kan nanti aduh ngelak ternyata akhirnya minum habis berkah Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bagikan bersama-sama. Salam sehat. Salam sukses. MDP IBHI Kabupaten Karanganyar. Surga tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan semuanya sehat, berkah dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.